Sobat Kairos yang terkasih, renungan kita pada hari ini dikutip dari Mazmur 92 ayat 5. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, tak terselami pekerjaan Tuhan, jauh dari akal dan pengertian manusia. Tuhan menantang Ayub, apakah dia mengetahui rencana dan segala pekerjaan Allah? Bisa kita lihat di Ayub 40 sampai 42. Tuhan menantang Raja Firaun dan segala para ahlinya atas tulah-tulah yang diperbuat Tuhan di Mesir. Para ahli Firaun mengakui bahwa semuanya yang terjadi atas tangan Tuhan. Yusuf dari seorang tahanan menjadi seorang penguasa di Mesir. Daud dari seorang gembala menjadi seorang raja. Saulus dari orang yang mengejar-ngejar orang percaya menjadi pemberita Injil. Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Orang lumpuh selama 38 tahun yang menunggu goncangan air kolam Bethesda yang sudah putus asa, ternyata dijumpai Tuhan Yesus dan ia sembuh. Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan Yesus. Dan masih banyak lagi yang sulit kita mengerti pekerjaan Tuhan. Semuanya membuat kita takjub, heran, dan kagum terhadap pekerjaan Tuhan. Sobat Kairos, ketika Tuhan bekerja, Dia tidak pernah telat, tidak pernah terburu-buru, tidak perlu yang namanya harus cepat atau lupa. Justru kita manusia yang fana ini yang selalu terburu-buru, tidak fokus, ambisius, sering mengabaikan, anggap sepele dan sebagainya. Manusia ingin langsung yang besar, megah dan sukses. Tapi terkadang Tuhan memberi kita yang kecil dulu. Kadang harus menderita dan seolah-olah tidak ada lagi harapan. Sobat Kairos, sulit terselami pekerjaan Tuhan. Bisa jadi di akhirlah kita baru mengerti pekerjaan Tuhan. Di awal kita tidak mengerti. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita manusia yang terbatas ini mengerti yang tidak terbatas itu, yaitu Tuhan Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dialah yang akhir dan yang awal dan yang akhir. Dia tahu akhir hanya dari melihat yang awal. Dan sebaliknya, Dia bisa tahu awalnya dengan melihat akhirnya. Saat kita ditolak di perusahaan A, kita marah dan kecewa kepada Tuhan. Tapi setelah kita melalui semuanya, dan sekarang saudara telah menjadi manajer di perusahaan B, sedangkan perusahaan A itu sekarang sudah tutup, gulung tikar, baru kita mengerti rencana dan pekerjaan Tuhan. Begitu juga firman Tuhan, kisah Yusuf misalnya. Dia tidak mengerti di awal arti mimpinya dan perbuatan abang-abangnya yang menjualnya ke saudagar Mesir. Tapi sesudah dia bertemu dengan saudara-saudaranya di Mesir, sesudah dia menjadi penguasa atau wakil dari Raja Firaun waktu itu, saat saudara-saudaranya yang kelaparan mencari biji gandum di Mesir, baru disitulah dia mengerti rencana dan pekerjaan Tuhan. Sobat Kairos, memang kita tidak mengerti Dia yang tidak terbatas itu. Dan bisa jadi kita salah memahami Dia yang tidak terbatas itu. Tapi kalau kita tidak menyerah, kita terus mengikuti prosesnya, dan meskipun kita harus menunggu dengan waktu yang lama dan bisa jadi harus pikul salib, maka kita akan bisa lihat pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Akhirnya kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan Allah. Sobat Kairos, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.